wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid yang kami hormati, jamaah Masjid Haji Miskin yang semoga Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan teristimewa buat anak-anak yang selesai wisuda tahfiz, dan semoga hafalan antum semua dibalas oleh Allah dengan pahala mahkota dari cahaya dan dua jubah kemuliaan untuk orang tuanya masing-masing. Amin. Pertama, tausiah tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, juga momen wisuda tahfiz anak-anak kita yang ada di sini. Menggabungkan kegiatan Isra wal Mi'raj dengan kegiatan wisuda tahfiz adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, karena menggabungkan nilai-nilai keimanan akan peristiwa Isra wal Mi'raj dengan ketauladanan Rasulullah SAW terhadap umatnya, di mana Rasulullah SAW sangat sayang, sangat menyukai hamba-hambanya yang senang membaca Al-Quran. Man ta'allama al-Quran mu'allama. Barang siapa yang baca Quran dan mengamalkannya, insya Allah akan menjadi manusia terbaik, insya Allah. Maka malam hari ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak Ustaz, Bapak Ibu yang sama-sama dalam hati Allah, tiap tahun kita sudah memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW tiap tahun. Dan pada tahun ini bertepatan juga dengan bulan Rajab. Di bulan Rajab itu ada beberapa peristiwa hebat yang nanti juga termasuk peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa peristiwanya? Di antara adalah perang Tabuk antara kaum muslimin dengan Romawi yang tidak jadi karena pasukan Romawi berlindung di benteng Syam. Di bulan Rajab itu juga terjadi berakhirnya masa kekhalifahan Turki Utsmani. Di periode kejayaan Islam itu setelah Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, terakhir Turki Utsmani jatuh pada bulan Rajab juga. Kemudian pembebasan Palestina, dan terakhir peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal berapa nanti? 27 Rajab. Rajab itu termasuk 4 bulan haram namanya, Asyhur al-Haram. Apa itu? Bulan-bulan yang diharamkan dalam bulan itu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dilarang berperang, dilarang membunuh. Luar biasa sekali utamanya. Apa bulan yang 4 itu? 3 berdekatan, bulan 11, 12, dan bulan pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab. Ya, Rajab. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu terjadilah apa itu yang biasa kita kenal, ya, perjalanan Rasulullah SAW dari mana? Nih, ya, ini ayat ini. Ya. Dimulai ini dasar
suratnya Al-Isra, surat ke-17 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, subhanalladzi, yang telah memperjalankan asra bi'abdihi, hambanya. Kapan itu? Lailam. Lailam maksudnya pada malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dasar peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadisnya mana Ustaz? Ada 25 sahabat yang meriwayatkan. Yang paling kuat siapa? Ummu Hani. Karena Ummu Hani lah yang menjadi saksi pertama Rasul dijemput oleh 2 orang malaikat untuk peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram di kota Mekah, Saudi Arabia, ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu perjalanan yang sangat jauh sekali. Jauhnya sejauh apa? Kita lihat. Jarak antara kota Mekah, tempat Ka'bah berada itu, ke Masjidil Aqsa itu sejauh 2250 kilo. Kalau kita ukur mungkin sejauh Pandai Sike ke Jakarta, habis itu pulang lagi ke Pandai Sike. Pandai Sike Jakarta berapa hari kira-kira kalau sama bus? 2 hari. Kalau sama sepeda motor? Seminggu. Kalau sama sepeda? Kalau jalan kaki? Lagi bobo? Lari. Ya, tapi mungkin sebulan, 2 bulan. Kalau sama pesawat? Bisa 1 jam 35 menit atau 2 jam paling lama. Dan perjalanan itu ditempuh Rasul dalam waktu 1 malam. Pertanyaannya, Ustaz, mungkinkah itu Ustaz? Pertanyaannya mungkin nggak kira-kira? Kita lihat ayat tadi. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah, nah ini kuncinya, memperjalankan hambanya. Jadi Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad, bukan jalan sendiri. Dengan apa diperjalankan? Sama malaikat Jibril, dengan makhluk Allah yang paling cepat jalannya di dunia ini, yang disebut dengan buraq. Kecepatan buraq itu seperti apa? Sejauh dia memandang 1 langkah. Sekarang Ustaz akan logikakan seperti ini. Mungkin tak kira-kira Samuik Payung Umbuh sampai ke Pandai Sike dalam waktu 2 jam? Mungkin tak Pak? Mungkin tak? Nah, Ustaz punya cerita. Jadi Ustaz sebelum berustaz kan istri Ustaz orang Payung Umbuh. Ya, Payung Umbuh. Tempatnya itu di Pakan Sinayan, Bukit Sikupa. Jadi sebelum berangkat ceramah, Ustaz minta izin sama istri Ustaz. Mi, Ustaz manggilnya Umi. Ayah izin Mi, mana ya? Pergi ceramah kepada Sike. Dan dia. Ustaz punya 3. Pertama Satria Yoga, kemudian yang kedua namanya Ahmad Salim Faizan. Faiz ini umurnya 5,5 tahun. 5 tahun. Kalau yoga Faiz sama ayah, Faiz ceramah, ya. Nah, datang Faiz, kata Faiz, ya, Faiz sama ayah, Faiz ceramah, kapan Sike? Oh, itu tarik baju Ustaz sama Faiz. Ya, Pandai Sike itu di mana ya? Pandai Sike itu jaket foto baru. Oh, ya. Foto baru itu di mana? Foto baru itu jaket Padang Panjang, jalan ke Bukit Tinggi. Oh, ya. Padang Panjang di Bukit Tinggi itu di mana? Bertanya setarina artinya jauh. Ya. Pas mau hidupin mobil, ya. Ustaz kan udah naik mobil, hidupin mobil dulu. Kalau hidup mobil kan
Itu ya. Nah, ini adalah satu ekor semut ke mobil Ustaz. Semut payah umum. Bah, kata suami payah umum, sama kok. Nak koncang-koncang tak tinggi mau kotor. Itu bahasa Payakumbuh. Nah, ini adalah semut Payakumbuh, perjalanan dari Payakumbuh kemudian ke Bukit Tinggi. Kata suami Payakumbuh tadi, lewat jam gadang oke. Turun sampai di pasar Kota Baru. Itu rasanya pasar Kota Baru. Payakumbuh masuk belok kanan. Ibu di depan masjid Haji Miskin. Ustaz turun sampai Payakumbuh tadi turun loh. Sambil bingung, lima kok. Agak lain deh kan. Pas turun di muka Masjid Haji Miskin, pada sikit, sampai Payakumbuh tadi kan masih bingung. Kali himbau di samui pandai sikit. Woi, kira-kira buat samui pandai sikit kok baga-baga apa? Baik mah. Dikata suami Payakumbuh, awak dari Payakumbuh dah. Salaman dulu ya, salaman suami Payakumbuh sama suami pandai sikit. Dari Payakumbuh, serius. Serius dah. Kok bisa sampai ke situ? Gambar lama perjalanan. Kata suami pandai sikit, sekitar 2 jam dah. Baduto. Kata suami pandai sikit. Lah kau mungkin suami sekali lagi kuat 2 jam sampai ke pandai sikit. Kata suami Payakumbuh, iyo serius dah, swear deh. Kata semua Payakumbuh. Sama siapa ini? Wah, sama Ustaz tua, Ustaz Diki. Oh, sama Ustaz tu. Sama apa ini? Sama mobil Ustaz Diki. Oh, sama mobil. Masuk akal? Masuk akal. Yalah kalau gitu kata semi pandai sikit. Silakan masuk. Akhirnya sampai lo sampai Payakumbuh masuk Masjid Haji Miskin. Ininya anu dia Sarawak ini. Seperti apa logikanya Ustaz akan sampaikan dalam sebuah video tentang perjalanan yang tidak mungkin masuk akal tapi bisa jadi masuk akal. Ya, tadi cerita sama Ustaz kalian video tentang semut-semut yang hebat melakukan perjalanan. Ya, jadi suatu hari ada barisan semut. Nah, pemimpinnya lagi siap PBB itu ya. Dipimpin seorang komandan. Monolog perjalanan yang sangat jauh dipimpin seorang komandan berhenti gerak bayangkan pasti bisa ada sesuatu yang bisa dibuat dari kertas ini. Pikirkan lagi sama komandan semua, pasukan masuk barisan. Dikelilingilah orang ini. Buat sesuatu, kata komandan. Hanya kerajaan di samping. Hanya kremok-kremok. Bukan itu, kata. Oh, masih belum. Masih jauh lagi perjalanannya. Luar biasa, ini mengalahkan pesawat Sukhoi. Masih ada. Tapi karena udah mulai agak sombong semuanya, mereka akrobat. Patilah akrobat oke. Putar-putar oke. Saking kancangnya putar ini rumah lantak. Hancur kepada hancur karya mereka perjalanan. Tapi semut ini nggak putus asa. Ya. Mereka buat apa lagi kira-kira? Buat apa lagi? Anak Ustaz, begitulah kira-kira kalau sesuatu itu diperjalankan menggunakan media. Kalau kita ukur sekarang, ada nggak media yang bisa melakukan perjalanan paling cepat di muka bumi ini? Kalau kita kaitkan dengan peristiwa Isra, Nabi Muhammad SAW di Saudi Arabia ada namanya teknologi terbaru. Mereka membuat pesawat atau kereta api super cepat, namanya Hyperloop. Kecepatannya berapa? 1.200 km per jam. Perjalanan 1.200 km per jam itu perjalanan yang paling cepat. Jadi ternyata sudah ada teknologi. Kita lanjut. Lalu ada Mi'raj.
Setelah Isra, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu ke mana? Ke langit, ke Sidratul Muntaha. Dari Baitul Ma'mur ke Sidratul Muntaha, ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya berapa, Ustaz? Ini kita lihat surat Al-Ma'rij, surat ke-70 ayat 4. Kata Allah, jaraknya berapa dari satu lapis langit itu? Khamsina alfa sana. Ya, 50.000 tahun atau 500 tahun cahaya. Makin jauh lagi. Kenapa bisa Rasul? Karena tadi diperjalankan. Ya, diperjalankan. Maka kalau Ustaz dengan Ustaz sayangi, yang Ustaz cintai, sekarang kita lihat, kita kupas sedikit perjalanan Rasul. Mi'raj itu melewati 7 lapis langit, menemui 8 orang nabi. Nabi itu jumlahnya berapa? Nabi jumlahnya berapa? Rasul berapa? Rasul 25. Kalau nabi berapa jumlah nabi kita? 1.200. Ya, jumlah nabi sangat banyak sekali. Nah, Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu bertemu sama nabi-nabi yang luar biasa. Langit pertama, Nabi bertemu sama Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga, bertemu lagi sama Nabi Idris. Langit keempat, Nabi Yusuf. Langit kelima, Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Musa. Dan langit ketujuh, bertemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini perjalanan Mi'raj. Setelah itu di Baitul Ma'mur itu tempatnya para malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat datang, sholat di sana, nggak keluar lagi. Dan mereka bertawaf. Setelah itu baru Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril berangkat ke Sidratul Muntaha, pohon yang sangat besar sekali. Ya, sampai di Sidratul Muntaha, kata Jibril, wahai Muhammad, tugasku selesai sampai di sini mengantar kamu. Maka tugasmu menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang menemui Allah itu, aras Allah itu ternyata juga tidak dekat. Ada yang mengatakan riwayat hadisnya itu 14 lapis. Satu lapis itu 7 tingkatannya. Satu tingkatan itu seluas langit dan bumi. Berapa luasnya itu? Menemui Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, untuk apa Rasul kita menemui Allah? Untuk apa? Nah, ini yang kita bahas. Ada hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya yang pertama, agar kita itu senantiasa memiliki akidah yang kuat. Karena peringatan Isra wal Mi'raj ini hanya bisa dipahami, diyakini dengan akidah, dengan iman. Kalau kita nggak punya iman, nggak bisa. Kalau kita yakin Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, maka pasti terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang iman kita kadang-kadang turun naik. Ya, kadang imannya bagus naik, kadang imannya turun. Kalau imannya naik, insya Allah dekat sama Allah. Tapi kalau imannya turun, jauh sama Allah. Maka asal iman akidah. Salah satu ya surat yang menjelaskan tentang kekuatan akidah kita adalah surat Al-An'am ayat 162. Ada yang tahu bunyi ayatnya enggak ini? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Ada yang tahu bunyi ayatnya enggak? Inna salati wa nusuki ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semua bagi Allah Tuhan semesta.
Taala. Itu akidah. Ya, akidah. Anak-anak Ustaz di sini Ustaz mau tanya. Ada yang takut sama hantu? Yang takut sama hantu angkat tangan. Alhamdulillah, anak-anak pandai sikit, tidak ada takut sama hantu. Dan ada cerita, ini akidah ya. Ada cerita seorang anak namanya itu namanya Farhan. Farhan ini ngaji di musola, paginya malam. Jadi hari itu Farhan ngaji dengan teman-temannya di musola. Di musola Farhan dapat ceramah dari ustadznya. Kata Ustadz Farhan, anak-anakku semuanya, kita harus punya akidah yang kokoh. Kita harus punya iman yang kuat. Salah satu bentuk kekuatan iman itu, kita gak boleh takut pada makhluk selain Allah. Gak boleh takut sama hantu, sama jin, sama kuntilanak, kan gitu ya. Kalau ketemu sama mereka, baik bacalah ayat-ayat Allah. Kata Ustaz si Farhan tadi. Akhirnya karena asik dengar tausiah Ustaznya, ternyata si Farhan tadi tertidur. Talaloknya tajagolah jam 10 malam. Kawan-kawannya lah pulang dulu. Mending kata si Farhan, astagfirullahaladzim. Talalok. Nah, tajago si Farhan jam 10 malam. Jadi kawan-kawan pulang dulu. Si Farhan tak kena. Kalau rumahnya itu jauh dari musola dan rumahnya tuh melewati jembatan yang kata kawan-kawannya itu angker. Aduh hantu takana sama si Farhan. Nih, baca rohnya leko. Kalau pulang pasti lewat jembatan yang angker. Basobok buka semua hantu bah. Dalam pikiran si Farhan. Nih, baca rohnya leko. Kalau tidak pulang, takana wajah ibunya sama si Farhan. Yang lebih angker lah pada hantu deh kalau nggak pulang ke neberangnya. Aki agak bimbang si Farhan kok. Kalau pulang basobok jual hantu. Kalau tidak pulang ke neberang sama ibu. Yang berang ibu itu lebih angker pada hantu lah katanya lah. Itu di kejadian si Farhan. Di situ nak ada ibu yang angker berang. Nah, jadi akhirnya nggak berpikir si Farhan tadi, yalah pulang. Bismillah. Anak Ustaz, si Farhan pulang, jalan kaki si Farhan. 5 meter lagi, si Farhan akan melewati jembatan yang katanya angker. Farhan jalan-jalan belakang hari, malam, ajang sangat sabalik, lampu mati, jalan si Farhan tadi. 3 meter, si Farhan naik, nyongkek kepalanya, astagfirullahaladzim ya Allah. Kata si Farhan. Ternyata si Farhan melihat sesuatu. Ada makhluk putih duduk di atas jembatan, rambutnya panjang, kakinya kelihatan. Yang kata orang, kuntilanak. Kalau kuntilanak itu kan galaknya. Kenapa digalak kuntilanak? Tidak kuntilanak. Kuntilanak. Ya, kira-kira seperti ya. Si Farhan bimbang, takut. Ya Allah, ini kan namanya kuntilanak. Kata si Farhan. Dia baca rohnya lego. Lalu mikir si Farhan. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kemudian Farhan berpikir, karena yang cara mau Ustaz tadi. Kita nggak boleh takut sama makhluk selain Allah. Ketemu sama jin, hantu segala macamnya, baca ayat-ayat Allah, baca doa. Nyukana di separan yang dibaca nilai takwid, nggak takana hafalan nilai. Baca nilai, akhirnya takana sama si Farhan. Kata si Farhan takana ada satu doa yang luar biasa. Yalah, baca doa kok. Yo senseng kaki sama si Farhan. Yo senseng lengan, siap-siap lari kancak-kancak.
Katu si Farhan ko sambil lagi kacak-kacak nyoba sebuah doa. Yang dibaca di Farhan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kata si Farhan. Apa yang terjadi? Kuntilanak tadi yang lari kuntang-pantiang ya. Karena apa? Itu doa sebelum makan. Kok makan di Farhan itu kok katanya. Luar biasa. Itu baru satu doa saja. Padahal kata Allah, kalau kita ketemu sama makhluk yang lain, disunahkan baca Al-Mahsurat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi sa'in fadli wa tasmi wa sami'un alim. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ya, min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin hammah, min kulli ainin lamah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Baqarah 255 ayat kursi, penghujung ayat Al-Baqarah, kemudian Al-Baqarah 102, As-Saffat, kemudian 30 dan segala macamnya. Itu yang dibaca. Iman kita harus kuat. Nah, yang kedua, ya, jadi kita harus bisa meningkatkan iman kita. Karena kalau sekarang iman kita nggak kuat, mudah dihancurkan sama orang. Ya, tolonglah agama Allah kalau imannya kuat. Miliki iman yang kokoh kalau imannya kuat. Masalah menolong agama Allah. Kemarin baru heboh mau larang apa Pak? Mau nyamakan azan dengan Allah. Itu cara meningkatkan iman. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi. Bersegeralah kamu kata Allah kepada ampunanku yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Wa'idat lil muttaqin. Ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Zina yunfikuna fis sarai wad dara. Bersedekah, berinfak baik ketika lapang ataupun sempit. Anak ustaz yang sudah tapis, siapa yang pernah sedekah 2.000? 5.000? 10.000? 15.000? Hebat ini ya. 20.000? Apa-apa yang sedekah 2.000? Pakai Jumat. Ya, berapapun sedekahnya, yang penting ikhlas, meningkatkan iman, berdoa kepada Allah. Kalau iman kita ingin meningkat, rajin-rajin berdoa kepada Allah. Berdouni, berdoalah kepada aku kata Allah. Insya Allah akan aku kabulkan. Mengadakan yang ma'ruf dan meninggalkan larangan Allah. Nah, kemudian rajin-rajinlah mentadabburi Al-Quran. Maka ini yang menjadi poin penting ceramah kita malam hari ini. Anak ustaz, antum semuanya sudah hafal Al-Quran. Ada sudah hafal 6 juz. Tadi kita lihat yang paling banyak hafalannya siapa nak? Mana? Berapa hafalannya dia? 6 juz. Yang 5 juz coba angkat tangan. 2 juz? 9. 1 juz? Alhamdulillah. Yang ayah bundanya yang sudah 5 juz? Kok takut?